Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti di judulnya, hari itu aku mau bongkar belanja bulanan yang kemarin itu aku belanja di Lotte ya teman-teman. Sekaligus review restock stok-stok yang sudah habis. Seperti biasa, gajian akhir bulan pastinya awal bulan itu udah belanja ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, pada belanja bulanan, belanja mingguan, harian? Sepertinya sama aja ya teman-teman, menyesuaikan kebutuhan aja. Kalau dulu juga aku nggak belanja bulanan, aku biasanya belanja ya sesuai kebutuhan aja baru aku beli. Dan paling-paling aku ke Indomaret aja belanja. Dan ini semua belanjaan aku yang kemarin aku beli. Ini tuh semuanya totalnya 520.000, termasuk minyak sama jajanan juga ya teman-teman. Oke, waktunya sekarang review restock, temenin aku ya teman-teman sampai akhir. Terima kasih. Yang pertama, ini tuh aku mau review karena hari ini tuh sebelum diawali dengan review restock, aku tuh mau cuci piring dulu dan sabunnya itu benar-benar udah habis. Makanya nih yang pertama itu sabun cuci piring aku duluin. Biasanya kalau aku tuh tim cuci piring itu pasti diairin ya teman-teman biar hemat aja. Karena kalau pas cuci piring itu pastinya cuma sabunnya aja busanya yang dipakai. Makanya biasanya aku tuh kalau cuci piring cuma sedikit gitu sabunnya, baru airnya itu banyak biar dia itu bisa diremas-remas dan sampai berbusa kayak gini. Gimana nih teman-teman, tim yang diairin atau enggak nih? Kalau menurut aku, kalau enggak diairin itu malahan dia itu cepet habisnya. Jadi dari dulu tuh aku pasti diairin ya, tapi mungkin sebagian teman-teman ada juga yang enggak diairin. Nah di sini juga aku cuci-cuci dulu untuk pertoplesannya karena ya aku pengen semuanya bersih aja karena mau aku refill yang ada. Nah sebelum itu aku mau food prep tipis-tipis ceritanya ini. Karena sebelumnya tadi pagi itu aku belanja ya teman-teman, jadi sekalian aja nih mau aku bersihin dan langsung aku ungkap. Seperti biasa aku belinya itu 1 kilo Rp36.000 dan biasanya aku tuh pasti banget ya sayap banget ini yang banyak. Cuman kali ini aku tambahin sama paha dan dada ya karena nggak ada lagi. Selain ayam di sini juga aku beli ati ampela, kebetulan ini udah disiangin. Aku skip aja langsung aku rebus sekalian aku mau ngungkep. Ungkapan kali ini sama ya seperti terakhir kali aku mau ungkep ayam itu nggak diairin karena kemarin itu ternyata enak banget ya, jadi nanti pas digoreng lagi itu nggak lama-lama dan hasilnya pun ini tuh enak banget. Teman-teman biasanya nih kalau ungkep ayam pakai air atau enggak nih? Kebetulan kemarin tuh aku bikin nggak pakai air ya, pakai sih sedikit aja paling ya, karena nanti si ayamnya juga bakal mengeluarkan air. Dan itu enak banget loh teman-teman, ternyata asalkan digareminnya itu pas ya, nggak keasinan. Nah ini udah selesai, langsung aja nih aku tinggal buat food prep yang lainnya. Tapi sebelum itu ini ada anak aku nih yang ngerumpi, pengen dibukain TikToknya. Seperti biasa ada jajanan ya, dia itu ngeliat di meja ada belanjaan aku yang udah dibongkar. Ada jajanan dia, langsung dia dieksekusi. Dan ini tuh habis beli TikTok, dia itu langsung ngambil jajanan yang lainnya. Seperti biasa ya anak aku, kalau di stokin itu pasti banget langsung habis kalau gak ditahan-tahan. Nah di sini tuh Naura itu nggak tahu kalau TikToknya itu ada kacang-kacangnya, karena ini kan yang mix gitu ya, aku salah ambil yang kemarin. Dan dia itu kurang suka ternyata kalau ada kacang-kacangnya. Ya udah deh itu nanti aku pisah-pisahin untuk si kacangnya. Lanjut di sini juga aku udah siangin untuk si cuminya. Ini aku beli cumi asin lagi ya teman-teman, karena buat lauk pauk biasa di pagi hari bikin masakan buat sarapan dan juga buat bekal Pak suami. Karena keseringan masak di rumah dan bawa bekal gitu buat Pak suami, menunya pun ini kadang sama aja ya, paling juga ditumis, nanti dikrecek ataupun disambelin kayak gitu ya, pokoknya diganti-ganti aja. Pokoknya pinter-pinteran aja ya, walaupun kadang aku juga suka bosen gitu ya yang masaknya ini lagi setiap minggu pasti aja ini kayaknya muter-muter aja gitu ya bahan masakan. Tapi nggak apa-apa demi suami tercinta biar bisa bawa bekal setiap hari, itu aku lakuin ya Masya Allah. Dan gak lupa di sini juga aku beli jengkol, tempe sama percabean. Di sini aku beli buat cabai
Merahnya karena buat stok aja gitu, lumayan nih harganya 2.000 dapat banyak. Aku cuma beli 2 bungkus aja karena kan masih ada ya. Pokoknya kalau percabean ini tuh nggak boleh kosong ya kalau bisa. Makanya kalau belanja tipis-tipis di warung yang dekat rumah aku itu aku selalu sempetin beli walaupun 1 atau 2 bungkus kayak gitu ya teman-teman. Untuk bulan sekarang itu aku belanjanya nggak banyak-banyak ya karena aku sama Pak suami itu udah ada perjanjian katanya kalau bulan sekarang itu Pas suami pasti ada nginepnya di kantor, makanya nih aku belanjanya paling untuk 1-2 hari aja seperti itu. Oke nih teman-teman, udah selesai ya untuk ayamnya. Ini aku skip aja, tiba-tiba udah jadi. Ini warnanya udah cantik banget dan itu empuk banget loh teman-teman. Dan enak banget ternyata. Cobain ya teman-teman diungkep tanpa air. Nah ini untuk si ati ampelanya juga sekalian ya udah mateng. Ini jadinya sedikit ternyata ya kalau udah menciut kayak gini. Oke, ini biasanya nanti buat tambahan kalau aku buat nasi goreng sih. Oke lanjut, waktunya sekarang merefill kembali setelah food prep tipis-tipis ya sebenarnya. Karena ya memang belanjanya itu cuma sedikit, jadi food prepnya juga ya ala kadarnya aja. Oke, ini aku beli minyak 2 liter, harganya kemarin itu 32.000 ya teman-teman. Karena harganya lagi murah, jadi ini aku beli aja. Biasanya kalau agak mahal di Lotte itu, aku beli yang di Indomaret atau enggak yang di warung kakak aku gitu. Kalau di warung kakak aku itu kan kadang nggak ada ya stoknya itu, setiap belanja itu kadang langsung habis dan aku tuh kadang nggak kebagian. Makanya nih aku kadang beli di Indomaret. Next, sekarang bagian ke perbumbuan. Kali ini udah aku elapin ya, karena kalau nunggu dia kering itu bakal lama banget. Jadi mau nggak mau langsung aja aku elapin. Ini untuk si kaldu ayam seperti biasa ya, aku pakai Masako. Ini aku belinya 1 bungkus aja, insya Allah cukup ya untuk 1 bulan. Dan gak lupa ini kaldu jamur, aku nggak beli lagi ya, karena stok bulan lalu itu ternyata masih ada dan masih awet ya. Untuk 1 bungkus ini bisa mungkin untuk 2 bulanan, makanya kemarin itu aku nggak beli lagi. Kalau untuk gula putih ini pasti habis ya setiap bulannya karena memang suka bikin teh manis gitu ya kalau pagi-pagi. Makanya nih pasti banget di awal bulan itu harus banget beli gula putih. Padahal nggak terlalu baik ya mengkonsumsi banyak banget gula putih. Tapi mau gimana lagi ya, apa aku tuh suka banget bikin teh kalau pagi-pagi. Ya jadi kayak gitu deh ya karena udah kebiasaan. Yang penting ya aman-aman aja sih, sehat-sehat. Nah lanjut, ini untuk si garam aku beli yang di warung aja karena ini masih ada stoknya ya minggu lalu. Biasanya aku jarang banget ya beli garam pas awal bulan di belanja bulanan kayak gitu, biasanya belinya di warung aja. Oke lanjut, di bagian pertepungan ini sekalian ya aku mau turun-turunin dan sekalian aja nih aku mau lap-lapin si ambalannya karena ini tuh berdebu banget. Padahal sering banget nih aku elapin, cuman ya bagian atas itu pastinya tersimpan banyak debu-debu, makanya ini aku selalu rapihin sekalian ya. Dan ini untuk toplesnya sendiri nggak aku cuci karena mau aku review sekalian, dan masih ada sisanya sih jadinya nggak aku cuci. Kalau yang nggak aku review baru deh aku cuci. Dan seperti biasa tepung terigu ya, tepung terigu tapioka itu pasti wajib banget ya kalau di rumah aku. Gimana nih kalau teman-teman untuk pertepungan apa aja nih yang sering dibeli? Pastinya tepung terigu sih yang paling laris manis. Mungkin ada ya sebagian dari teman-teman juga kalau misalkan butuh tepung terigu, kalau lagi butuh baru beli gitu di warung. Kalau aku tipe yang mager ya, kalau lagi butuh sesuatu buat di dapur terus nggak ada, terus harus ke warung dulu, itu aku mager banget ya teman-teman. Karena aku tim rumahan banget ya, kalau di rumah itu nggak kemana-mana. Ya enaknya di rumah aja gitu, rebahan sama Naura. Paling ngajakin Naura main aja. Apalagi sekarang yang punya channel YouTube ya, walaupun masih sederhana seadanya, ya pasti kerjanya ya beres-beres rumah ya, kita bikin konten di rumah. Boro-boro gitu ya keluar rumah. Paling kalau misalkan lagi penat aja gitu keluar rumah. Apalagi kalau cuaca itu lagi panas-panasnya gitu di rumah, mending udah deh ngerem diri di kamar aja. Oke lanjut, di sini aku mau review untuk si saus tomat karena tinggal sedikit ya, ini aku nggak beli sih, yang ini masih sisa yang bulan lalu masih ada. Untuk saus tomat sendiri ini awet ya di rumah aku, mungkin habisnya baru 3 bulan kali. Kalau untuk saus tomat itu nggak apa-apa nggak sih kalau misalkan terlalu lama disimpan? Menurut teman-teman ada yang tahu nggak nih untuk lamanya untuk persausan itu berapa lama gitu disimpannya saat udah terbuka kayak gitu ya?
Komen-komennya di bawah kalau misalkan teman-teman ada yang tahu. Oke, ini jangan salto sama botol ini ya. Ini tuh ada tulisannya liquid kerjaan Umi aku. Katanya nggak kelihatan, maklum ya emak-emak matanya gitu kalau tulisan kecil nggak kelihatan. Makanya itu beliau itu ditulisin kayak gitu. Tapi berhubung ini tuh belepotan, jadinya ini aku lap aja. Karena dia tulisnya juga pakai spidol biasa, jadi bisa dihapus deh. Mohon maaf ya Umi. Mungkin nanti ditulis lagi aja deh. Kalau sekarang ini aku bersihin aja ya dulu. Oke, ini sisa clean lantai yang udah aku pakai, wangi banget nih dipakai ngepelnya. Karena waktu kemarin itu ya, itu ditulisin tuh gara-gara umi aku mau ngepel, malah pakai sabun liquid ya. Harusnya pakai sabun lantai, clean lantai, malah pakai sabun liquid. Untungnya nggak pas saat nyuci gitu ya dipakein sabun lantai, masya Allah. Ada-ada aja. Lanjut, di sini juga aku punya sabun. Kebetulan kemarin kan aku biasanya beli online dan kemarin itu ada yang murah, 36.000. Kalau beli online itu aku biasanya 34.000 paling mahal. Makanya aku beli di online aja, tapi berhubung di Lotte itu agak murah, jadinya ini sekalian aku beli aja. Kalau di Indomaret itu mahal banget ya harganya sampai 45.000 rupiah, Masya Allah. Oh iya teman-teman, Masya Allah cuaca nggak menentu kayak gini. Nih anak aku aja sampai batuk-batuk ya. Kedengeran nggak kan ya yang tadi suara anak aku batuk? Sengaja itu aku masukin. Karena dari awal video ini aku voice over didampingi sama anak aku yang sedang batuk-batuk gitu. Mungkin masuk angin ya, batuknya itu ngegetruk kalau bahasanya. Dia itu Masya Allah ya, pinter banget. Kalau aku lagi voice over, dia itu suaranya itu dikecilin, batuknya ditutupin bahkan mulutnya. Kadang itu ditahan dulu, makanya kalau misalkan aku udah denger dia mau batuk itu suka aku berhentiin gitu suaranya, tapi tadi aku bablas aja gitu, dia itu nggak kuat nahannya jadi batuk aja deh. Oke, balik lagi ke video. Di sini sekalian aja yang aku bersihin karena si botol-botol ini tuh berdebu banget. Karena kan disimpannya itu di ruangan terbuka, jadi pastinya itu berdebu banget. Karena kan biasanya kalau dipakai ya udah dipakai aja gitu ya, karena nggak dilap-lapin. Apalagi untuk si kecap Pringles ini, mungkin udah mau aku buang kali ya nanti karena nggak laku ya. Kalau sekarang itu kalau aku pakai kecap Pringles itu Pak suami kadang nggak suka, makanya jarang aku gunain. Oke, ini aja ya. Ini ditambahin sih sama stok bulan lalu untuk si saus teriyaki itu masih ada ya teman-teman, makanya kemarin itu aku nggak beli. Lumayan nih untuk persausan itu nggak terlalu banyak aku beli karena masih ada. Ini tuh tempatnya udah nggak muat sih sebenarnya, cuman ini aku gatel aja gitu pengen satu sekaligus gitu tempatnya, jadi nggak banyak tempat gitu ya walaupun itu tumpuk-tumpuk kayak gini. Oke, lanjut lagi ini ke rak bawah buffet ya, buffet ya pokoknya itulah, kita bersihin dulu ya. Aduh, ngomong buffet buffet aja sama apek salah-salah ya, Masya Allah, maklum ya teman-teman, mohon maaf. Oke, nah kita lanjut bersihin dulu. Seperti biasa di kolong ini tuh selalu banget berantakan, makanya nih sekalian kita rapihinnya ini sebulan sekali loh teman-teman. Mohon maaf ya, jangan ditiru. Oke, ini setelah aku keluarin semuanya, aku mau rapiin dulu ya, karena ini tuh tempatnya udah kotor banget, berdebu walaupun di dalam, jadi sekalian aja nih mau aku cuci dulu dan langsung dirapihin lagi. Ya kayak gini aja ya, namanya juga di awal bulan, lagi restock pastinya itu berantakan, nggak apa-apa, yang penting kita rapiin lagi. Untuk si tepung serbaguna itu ya, yang tepung buat bakwan itu tuh awet banget ternyata, nggak diolah-olah, karena kalau bikin bakwan itu kadang pakai terigu biasa gitu, nggak pakai yang instan ya, jadi kadang kelupaan gitu, malah nggak kepakai karena kan simpannya juga di bawah di dalam, jadinya suka lupa. Kalau untuk si tepung terigu serbaguna si chicken itu pasti itu laris manis banget ya, karena aku sekali bikin itu udah langsung habis ya. Seperti biasa anak aku itu kan makanannya ya itu aja ya teman-teman, selain chicken, telur dikecapin itu andalan banget, nasi goreng itu dia suka banget ya teman-teman. Pokoknya makanannya itu aja deh, dibolak-balik gitu, kadang chicken, besoknya telur, kadang telur itu seharian, telur pagi siang sore kayak gitu. Kadang kalau makan itu harus ditanya dulu ya, jangan tiba-tiba dibikinin gitu. Kayak kemarin pengennya makan telur tapi aku udah buatin sop, alhasil malah ngamuk. Oke deh, ini udah selesai ya, tinggal dirapihin.
Oke, bagian buffetnya udah selesai. Sekarang nih bagian si sampo rencengan. Biasanya aku tuh pakai sampo rencengan aja ya, selain biar bisa irit, hemat, dan juga harganya lebih terjangkau ya, dan bisa sampai 1 bulan. Lalu pakai 1 botol itu, wah seminggu aja udah habis ya. Karena ya nggak ada takarannya. Kalau ini kan saset-sasetan, pastinya itu sekali habis. Kadang 1 bungkus itu aku berdua ya sama Naura. Ini kan serencengnya ada banyak, jadi ini bisa berhari-hari. Kalau aku sendiri, kalau mandi itu wajib banget keramas ya teman-teman. Makanya nih aku belinya itu yang rencengan aja biar hemat. Toh harganya juga sama aja nanti ujung-ujungnya ya. Tapi lebih hemat aja kalau misalkan yang rencengan. Tapi sesuai selera sih teman-teman ya. Dan di tempatnya ini aku pakai kardus bekas ya teman-teman. Aku manfaatin aja kardus bekas terus aku bolongin di bagian atasnya itu buat tempat persampoan atau saset-sasetan sabunan kayak gitu ya. Itu ada juga pemutih pakaian, aku simpan di situ sekalian kayak gini jadi deh. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di next video ya. Wassalamualaikum, bye bye.